Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan analisis materi pembelajaran. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah pembelajaran PKN kelas rendah dengan dosen pengampu Ibu Puji Nursoleha Al-Maghfirah SSI MPD. Disusun oleh saya sendiri, Hairunisa Rosweliawati, dengan NIM 216223049, Prodi PGSD kelas 4D. Langsung saja ke analisis materi pembelajaran PPKN di kelas rendah. Kelas 1, tema 7, mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, tentang benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pada pembelajaran ke-1, dengan kompetensi dasar 3.4, mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kompetensi dasar 4.4, menceritakan simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Dengan indikator 3.4.1, menunjukkan simbol Pancasila sila keempat. Indikator 4.4.1, mendeklamasikan bunyi sila keempat Pancasila. Pada pembelajaran kedua, tidak terdapat mata pelajaran PKN. Lalu dilanjut ke pembelajaran ketiga dengan kompetensi dasar 3.4, mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kompetensi dasar 4.4, menceritakan simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Indikator 3.4.1, mengamati gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Indikator 4.4.1, menyusun kata-kata menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Pada pembelajaran keempat, tidak terdapat mata pelajaran PKN, begitupun juga dengan pembelajaran kelima. Dilanjut ke pembelajaran 6, kompetensi dasar 3.4, mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kompetensi dasar 4.4, menceritakan simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Dengan indikator 3.4.1, menuliskan simbol sila Pancasila keempat. 4.4.1, menggambar simbol sila keempat Pancasila dengan cara menebalkan garis. Ringkasan materi pada subtema 1. Pada pembelajaran ke-1 yang pertama, menunjukkan simbol Pancasila pada sila keempat, yaitu kepala banteng. Yang kedua, mendeklamasikan bunyi sila keempat Pancasila di depan kelas secara bergantian. Pembelajaran ketiga, yang pertama mengamati gambar simbol sila keempat dan melingkarinya. Yang kedua, menyusun kata menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Pembelajaran ke-6, yang pertama menuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Yang kedua, menggambar simbol sila keempat dengan cara menebalkan garis. Subtema 2, mengenai hewan di sekitarku. Di pembelajaran pertama, dengan kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.4, menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator 3.4.1, menyebutkan tata tertib memelihara hewan. Indikator 4.4.1, mempraktikkan salah satu tata tertib memelihara hewan. Di pembelajaran kedua, tidak terdapat mata pelajaran PKN. Dilanjut ke pembelajaran 3, kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kompetensi dasar 4.4, menceritakan kegiatan
sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator 3.4.1 menjelaskan pentingnya mematuhi aturan saat berada di kebun binatang. 4.4.1 mempraktikkan sikap tertib saat mengikuti kegiatan mendengarkan cerita. Di pembelajaran 4 tidak terdapat mata pelajaran PKN. Begitupun juga di pembelajaran kelima. Dilanjut ke pembelajaran 6 dengan kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kompetensi dasar 4.4 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dengan indikator 3.4.1 mencermati bungkus makanan ikan tentang aturan cara pemakaiannya. 4.4.1 membuat sebuah kemasan makanan hewan. Ringkasan materi pada subtema 2 di pembelajaran ke-1, yang pertama menyebutkan tata tertib memelihara hewan. Yang kedua, mempraktikkan salah satu tata tertib memelihara hewan. Di pembelajaran ketiga, yang pertama mematuhi aturan saat berada di kebun binatang. Yang kedua, yaitu mempraktikkan sikap tertib saat mengikuti kegiatan mendengarkan cerita. Di pembelajaran ke-6, yang pertama, mengamati bungkus makanan ikan, lalu mengisi apa saja pemberitahuan yang ditemukan pada bungkus ikan tersebut. Yang kedua, yaitu membuat contoh sebuah kemasan makanan hewan. Subtema 3 mengenai tanaman di sekitarku. Di pembelajaran ke-1 dengan kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.4 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator 3.4.1 mencermati teks bacaan aturan merawat tanaman. 4.4.1 menceritakan kepada teman di hadapan kelas apa saja aturan merawat tanaman yang terdapat pada teks. Di pembelajaran kedua tidak terdapat mata pelajaran PKN, dilanjut ke pembelajaran 3 dengan kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.4 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator 3.4.1 mengamati teks bacaan bagaimana cara merawat tanaman. 4.4.1 melakukan wawancara kepada teman tentang cara merawat tanaman. Di pembelajaran keempat, tidak terdapat mata pelajaran PKN, begitupun juga di pembelajaran kelima. Dilanjut ke pembelajaran 6 dengan kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.4 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dengan indikator 3.4.1 membaca teks bacaan cara merawat kebun sehingga menghasilkan sayuran. 4.4.1 membuat laporan hasil kerja dengan mencoba dan mengamati merapihkan tanaman di sekitar. Ringkasan materi pada subtema 3. Pembelajaran ke-1. Yang pertama, mencermati teks bacaan aturan merawat tanaman. Yang kedua, menceritakan kembali apa saja aturan merawat tanaman yang terdapat pada teks di depan kelas. Di pembelajaran ketiga, yang pertama, mengamati teks bacaan merawat tanaman. Yang kedua, yaitu melakukan wawancara tentang cara merawat tanaman berdasarkan teks. Di pembelajaran ke-6, yang pertama, membaca teks bacaan cara merawat kebun.
Yang kedua, membuat laporan hasil kerja. Pada subtema 4, mengenai bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Di pembelajaran ke-1 dengan kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.4, menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator 3.4.1 menjelaskan tata tertib menyimpan benda setelah digunakan. 4.4.1 mempraktikkan tata tertib menyimpan benda. Di pembelajaran kedua, tidak terdapat mata pelajaran PKN. Dilanjut ke pembelajaran 3 dengan kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.4 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator 3.4.1 menjelaskan tata tertib menggunakan barang orang lain. Indikator 4.4.1 mempraktikkan tata tertib menggunakan barang orang lain. Pembelajaran keempat tidak terdapat mata pelajaran PKN, begitupun juga dengan pembelajaran kelima. Lanjut ke pembelajaran 6 dengan kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.4 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator 3.4.1 menjelaskan cara menggunakan benda sesuai fungsinya untuk menjaga keamanan. 4.4.1 menunjukkan bagaimana cara menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Ringkasan materi pada subtema 4. Di pembelajaran ke-1, yang pertama, mengamati teks cerita tata tertib menyimpan benda. Yang kedua, yaitu mempraktikkan merapihkan benda-benda di sekitar kelas. Di pembelajaran ketiga, yang pertama, mengetahui tata tertib menggunakan barang orang lain dengan mencermati teks. Yang kedua, mempraktikkan tata tertib menggunakan barang orang lain dengan bermain peran. Di pembelajaran ke-6, yang pertama, menunjukkan cara menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, yaitu berlatih dengan mengisi isian, bagaimana cara menggunakan benda sesuai dengan fungsinya untuk menjaga keamanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.